Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah hadir pada pertemuan kedua ini dalam mata kuliah Etika Profesi Hukum. Hari ini hari Jumat, tanggal 29 Januari 2021. Dalam pertemuan sebelumnya sudah kita jelaskan mengenai etika profesi hukum dan pengertian-pengertiannya sesuai penjabaran dari kata etika profesi hukum itu sendiri. Mata kuliah etika profesi hukum bertujuan memberi dasar dan landasan dalam bertindak dan berbuat bagi profesi hukum berdasarkan etika moral dan hukum sehingga melahirkan pribadi profesi yang bernilai guna dan berhasil guna dengan tetap berpegang teguh dengan moral dan kesusilaan. Profesi hukum seperti yang telah dijelaskan kemarin juga ada beberapa pertanyaan. Salah satunya yaitu, Bu, apakah hakim merupakan profesi hukum? Iya, betul. Kemarin belum saya jelaskan detailnya dan kurang juga penjelasannya, dan saat ini saya lengkapi lagi. Profesi hukum melekat dan dilaksanakan oleh aparatur hukum dalam suatu pemerintahan suatu negara. Jadi 4 pilar yang menjadi penyanggah utama dalam penegakan hukum yang berkeadilan, yaitu unsurnya penyidik, itu kepolisian, penuntut, kejaksaan, hakim, pengadilan, dan advokat penasehat hukum. Kemudian, apa nilai moral profesi hukum itu sendiri? Profesi hukum merupakan salah satu profesi yang menuntut pemenuhan nilai moral dari pengembannya. Nilai moral itu merupakan kekuatan yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur. Setiap profesi hukum dituntut agar memiliki nilai moral yang kuat, yaitu 5 kriteria nilai moral: adanya kejujuran, otentik, asli ya, otentik, bertanggung jawab, adanya kemandirian moral, adanya keberanian moral. Kemudian eksistensi etika profesi hukum. Profesi hukum memiliki tempat yang istimewa di tengah masyarakat, apalagi jika dikaitkan dengan eksistensi konstitusional kenegaraan yang telah mendeklarasikan diri sebagai negara hukum. Profesi hukum pun berangkat dari suatu proses yang kemudian melahirkan pelaku hukum yang handal, penguasaan terhadap perundang-undangan, hukum yang sedang berlaku, dan diikuti dengan aspek aplikatif yang menjadi substansi profesi hukum. Tanggung jawab seorang profesi paling tidak harus bertanggung jawab kepada kliennya dan masyarakat yang dilayaninya, kemudian sesama profesi dan kelompok profesinya, dan kepada pemerintah dan negaranya. Profesi hukum juga mempunyai kode etik. Apa fungsi dari kode etik itu sendiri? Itu pertama, kode etik sebagai sarana kontrol sosial. Kode etik memberi semacam kriteria bagi para calon anggota kelompok profesi dan membantu mempertahankan pandangan para anggota lama terhadap prinsip profesional yang telah digariskan. Kemudian yang kedua, kode etik profesi mencegah pengawasan atau campur tangan yang dilakukan oleh pemerintah atau oleh masyarakat melalui agen atau pelaksananya. Yang terakhir, kode etik untuk mengemban patokan terhadap kehendak yang lebih tinggi. Kode etik ini didasarkan
suatu perilaku yang sudah dianggap benar serta berdasarkan metode prosedur yang benar pula. Kemudian profesi hukum dan penegakannya. Untuk menjadi penyelenggara profesi hukum yang baik dibutuhkan kehadiran sarjana-sarjana hukum. Kalian ini calon sarjana-sarjana hukum, semoga suatu saat bisa menjadi profesi hukum dan penegak hukum yang adil. Praktisi hukum yang memiliki kualifikasi sikap sebagai berikut. Sikap kemanusiaan agar tidak menanggapi penyikapan hukum secara formal. Yang kedua, sikap keadilan yang berorientasi pada nilai kemanusiaan. Yang ketiga, mampu melihat dan menetapkan nilai-nilai objek dalam suatu perkara yang ditangani. Kemudian yang terakhir, sikap kejujuran. Seorang profesi hukum dan penegak hukum harus memiliki sikap kejujuran. Sikap ini boleh dikatakan menjadi panduan moral tertinggi bagi penyelenggara profesi hukum. Nah, terima kasih. Kemarin juga ada pertanyaan bahwa apa kedudukan tertinggi? Apakah etika atau adab? Sebenarnya untuk etika itu sendiri bisa didefinisikan itu sesuatu di mana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi pembelajaran. Kalau adab, norma atau aturan mengenai sopan santun yang berdasarkan atas aturan agama. Jadi kalau dibilang yang mana yang paling tinggi, etika atau adab, tergantung bagaimana kita memandangnya. Jadi kalau etika itu untuk cabang utama filsafat, tapi jika adab itu didasarkan atas aturan agama. Terima kasih. Semoga perkuliahan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri sampai di sini saja. Jika ada pertanyaan, silahkan ajukan pertanyaan di kolom komentar dan absen di kolom komentar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.